Hai, selamat malam semua. Pada kesempatan ini saya mau membacakan sebuah buku karya PGS almarhum dengan judul Hidup Bukan Hanya Urusan Perut. Oke, di episode kali ini saya akan mencoba membaca judul yang pertama, Ada Nyamuk Berpelukan. Inilah ceritanya. Kejadian persis di kamar mandi. Ketika saya hendak mandi, niat yang harus saya tunda untuk beberapa saat, karena di saat itulah ada nyamuk terbang tak beraturan. Begitu jelas dengungnya dan begitu acak polanya. Saking acaknya, nyamuk ini bahkan tidak bisa mengontrol gerakannya dan lupa menghitung betapa mudahnya ia kena tepuk manusia. Satu saja alasan kenapa nyamuk ini bertindak demikian ceroboh, yakni karena ia tengah berpelukan dengan yang lainnya. Saya tak tahu persis apakah ini nyamuk sedang kawin atau malah sedang berantem. Tapi mau kawin atau berantem, keadaannya akan sama saja. Nyamuk ini pasti tengah lupa diri. Percintaan yang sangat baik dengan pasangan sendiri, resmi maupun tak resmi, akan membuat siapa saja baik nyamuk maupun manusia berada dalam puncak emosinya. Sebuah puncak yang membuat seseorang sadar akan hadirnya bahaya dan menganggap remeh keselamatan serta martabatnya sendiri. Itulah kenapa ada sepasang remaja yang pacaran di tempat terbuka begitu galaknya, sampai malah harus digaruk ke kantor polisi. Itulah kenapa ada oknum pegawai negeri dimutasi gara-gara kena gerbek akibat selingkuh dengan rekan kerja. Pada jam kerja pula, bercinta dengan berantem sama saja pengaruhnya. Berisiko membuat manusia menjadi lupa. Saya pernah lihat dua perempuan yang dikenal sopan, tetapi begitu terlibat perkara, perangai mereka bisa demikian ganas. Ketika sudah bergumul, saling cakar, saling jambak, dan saling meminting. Wah, hanya kelelahan yang bisa melerai perkelahian mereka. Saya pernah bertamu salah waktu, tepat ketika teman saya sedang cekcok dengan istrinya. Sang suami mencoba tetap tampil tenang di hadapan tamu, tetapi istri ngomong melulu. Saya yang merasa bersalah karena bertamu di jam yang salah, akhirnya segera pamit. Pamitan yang diiakan dengan ketenangan, tetapi saya tahu itu ketenangan yang berbahaya, karena pagi harinya si teman ini terpaksa berterus terang bahwa kepulangan saya hanya menjadi waktu yang ia tunggu untuk menghajar sang istri sedemikian rupa. Kembali pada soal nyamuk yang terbang selebor itu, hampir saya secara refleks mengakhiri riwayatnya, sebuah naruli yang saya kira wajar, karena setiap menyangkut soal nyamuk kita cuma diajari satu hal saja, menepuknya. Tapi ajaran yang saya terima lebih dari sekedar itu. Nyamuk bagi saya adalah musuh besar yang harus diberantas hingga ke anak cucu mereka, sebagai pelunasan dendam kesemas saya. Bagi Anda yang pernah mengalami kejadian seperti saya, harap maklum saja. Bukan apa-apa, hal ini dikarenakan saya pernah terkapar di rumah sakit, dihajar demam berdarah, penyakit khas tropis yang hampir membuka darah saya. Bukan main, kepala berputar seperti naik roller coaster. Perut mual dan bau makan saja menimbulkan trauma di rumah sakit. Bukan cuma jarum infus yang menyakiti saya, tetapi juga teman-temannya yang menjenguk. Mereka itu entah datang untuk berbelasungkawa atau malah untuk menghina. Saya masih ingat ketika salah satu dari mereka bercanda, yang saking lucunya langsung saja memancing tawa yang begitu bergemuruh. Tapi justru hal inilah yang malah membuat saya terhina. Dia berkata dengan banyak temannya yang membesuk, otomatis uang besuk dari mereka akan membuat saya untung, karena uang tersebut pasti jumlahnya lebih besar daripada biaya sakit saya. Saya amat tersinggung, tetapi tak berdaya, karena setelah saya hitung, benar juga uang besuk itu memang melebihi biaya sakit saya. Jadi sambil terhina, saya berterima kasih juga. Tapi dendam saya pada nyamuk tidak berkurang karenanya. Di kamar mandi itu saya terpaku lama. Akan saya apakan nyamuk yang tengah berpelukan itu? Kalau dia sedang berantem pun itu urusan dia. Berhak apa saya mencampurinya? Tapi kalau dia sedang bercinta, bagaimana jika sepasang nyamuk ini adalah nyamuk-nyamuk muda yang tengah saling mengasihi, saling bermimpi, membayangkan, bersiap memiliki anak-anak nyamuk yang lucu demi menyambung generasi baru mereka? Bagaimana jika nyamuk-nyamuk ini adalah nyamuk yang masih harus bertanggung jawab pada anak-anak yang masih kecil dan butuh kasih sayang mereka? Saya meneruskan mandi dan tak memperdulikan nyamuk yang tengah berpelukan itu, entah mereka sedang berantem atau bercinta. Ya, jadi cukup kompleks ya
untuk menyimpulkannya sendiri, silakan Anda simpulkan bagaimana sudut pandang Anda masing-masing terhadap cerita di atas. Ada banyak sekali pesan moral ya yang disampaikan oleh almarhum Prigs ini. Dan sekian video dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.